Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Slamet di sini. Kali ini Kang Slamet akan menceritakan sebuah kisah mistis pendakian yang berjudul Antasena Mahendra, Alam Kedua Gunung Merapi. Buat kalian yang belum nyimak ceritanya dari awal, Kang Slamet saranin buat nyimak dulu agar kalian paham dengan alur ceritanya. Dan linknya sudah Kang Slamet taruh di deskripsi. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ceritanya. Alam Kedua Gunung Merapi. Dra, itu HP kamu bunyi. Baru saja aku membaringkan tubuh untuk istirahat. Siapa yang menelponku malam-malam begini? Bergegas aku ambil gawaiku dan melihat siapa yang menelponku. Reza, ngapain dia nelpon? Assalamualaikum, Dra. Waalaikumsalam. Kenapa, Za? Dra, tolong, Dra. Tolong apa? Tolong bawa batu merah kamu yang dititipin ke Laras. Aku gak bisa tenang di rumah gara-gara tiap malam digangguin Sari. Aku menepuk jidat saat mendengar Reza berucap seperti itu. Saat di pendakian di Gunung Perahu waktu itu, aku memang menitipkannya ke Laras. Dan hingga kini aku lupa untuk memintanya kembali. Oh iya, lupa aku, Zah. Batu merahnya masih ke bawah sama Laras. Kamu tahu, Dra, aku selalu digerayangin Sari dengan wajah yang menyeramkan. Hidupku gak tenang, Dra. Jadi tolong ambil lagi batunya ya, Dra. Iya, minggu depan sebelum ke Merapi aku mampir buat ambil batunya. Kamu mau ke Merapi, Dra? Iya, Zah. Aku mau ke Merapi sama Aswan. Aku melu. Yakin mau ikut? Iya. Pokoknya kemanapun kamu mendaki aku ikut, Dra. Yo wes yo. Nanti kalau berangkat sekalian tak samperin ke rumah kamu. Siap, brother. Tapi bisa tolong ngomong dulu sama Sari gak? Jangan gangguin aku terus. Aku mau ngising gak tenang, Dra. Lampunya selalu dimatikan. Aku tertawa mendengar Reza selalu diganggu Sari. Mungkin nanti aku coba untuk memanggil Sari dan memintanya untuk tidak mengganggu Reza. Yo, nanti tak coba. Yo wis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Emang dasar bocah gemblong. Tak kira ada apa. Ternyata mendapat gangguan dari Sari karena batu merahnya masih dipegang Laras. Tapi jika aku manggil Sari, aku tidak yakin kalau Sari tidak akan memarahiku. Sebab batu merahnya malah ku berikan ke Laras dan tidak ku bawa kembali. Dia pasti marah kepadaku. Tapi kasihan juga Reza ya. Yang ada dia malah gak ngising seminggu kalau aku gak membicarakannya ke Sari. Kenapa, Andra? Enggak, Wan. Ini Reza mau ikut mendaki katanya. Ajak aja, gak apa-apa, Andra. Iya, Wan, udah. Ya, semoga saja di pendakian mencari batu hijau yang memiliki simbol kehidupan akan berjalan lancar dan tidak ada hambatan. Walau aku sendiri tidak yakin kalau kami tidak akan mendapatkan masalah. Apalagi Simba mengatakan kalau akan banyak rintangan yang akan kami lewati. Tapi bagaimanapun rintangannya akan menghadang, aku harus bisa melewatinya. Sebab tujuan perjalananku ini akan berhubungan dengan nyawa banyak orang. Eyang, tolong tuntun kami untuk melanjutkan tujuanmu. Tak terasa waktu bergulir begitu cepat. 1 minggu sudah berlalu. Amalan dan ilmu bela diri silat yang sudah diajarkan Simba sudah cukup banyak kami pelajari. Walaupun aku masih agak kaku ketika mempraktekannya, aku bahkan kalah telak ketika adu tanding dengan Aswan. Namun Simba tidak terlalu mempermasalahkannya. Menurut Simba, mempelajari ilmu bela diri memang tidak mudah, butuh waktu dan ketelatenan dalam mempelajarinya. Besok rencananya aku dan Aswan akan berangkat ke Merapi untuk mencari batu hijau peninggalan Eyang.
Tapi sebelum menuju base camp, kami akan lebih dulu menghampiri Reza di rumahnya. Sore ini kami berkunjung kembali ke rumah Lastri untuk melihat keadaannya. Beberapa hari ini Aswan selalu cerita kepadaku kalau dirinya sangat khawatir dengan keadaan Lastri. Kurasa bulir-bulir cinta sudah memenuhi perasaannya pada Lastri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Karyo karo putune. Monggo Mbak duduk dulu biar tak panggilin bapak. Bojo menyilahkan kami duduk di teras rumahnya dan segera beranjak ke dalam rumah untuk memanggil Pak Dewarno. Tidak lama setelahnya Pak Dewarno keluar bersama Bojo. Ada apa Mbah? Apa ada sesuatu lagi dengan Lastri? Ndak no, aku karo putuku cuma mau lihat keadaan Lastri. Oh ya wis monggo Mbah. Kebetulan Lastri juga lagi melek. Bu, buatkan minum untuk Mbak Aryo karo putune. Ora usah repot-repot no, saya cuma mau lihat keadaan Lastri saja. Aku benar-benar prihatin dengan keadaan Lastri. Dia masih muda namun harus mendapatkan musibah seperti ini. Aku berharap batu hijau yang akan kami cari bisa benar-benar membuat dirinya kembali seperti sedia kala. Do, ini Mbak Aryo sama cucunya mau jenguk kamu. Lastri segera mengambil posisi duduk untuk menyandarkan tubuhnya ke dinding. Aku cukup lega melihat dirinya sudah tidak lagi merasakan sakit. Mbak Aryo, gimana keadaan kamu Dok? Masih sering sakit ndak? Enggak kok Mbak, Lastri sudah sehat. Ini buktinya Lastri tidak napa-napa. Lastri melempar senyumannya kepada kami. Aku tahu senyuman itu hanyalah sebuah topeng untuk menutupi keadaan yang sebenarnya tidak baik-baik saja. Aku benar-benar takjub padanya. Lastri benar-benar tegar menerima keadaannya yang seperti ini. Ini Sena sama Asta ya Mbah? Iya Lastri, ini Sena dan Asta yang dulu sering ngusilin kamu. Lastri tertawa kecil sedangkan aku dan Aswan hanya menunduk menahan malu karena ucapan Simba. Memang benar aku dan Asta dulu sering mengusilinya atau mungkin bisa dikatakan mencari perhatiannya. Maklum, itu semua adalah sifat kekanak-kanakan yang baru ingin menuju puber. Jadi mencari perhatian wanita yang disukai ya dengan mengusilinya. Kalian berdua sekarang benar-benar terlihat sangat berbeda dibandingkan dulu waktu masuk kecil. Enggak kok Lastri, masih sama aja. Malah kamu yang terlihat tambah manis. Aku dan Simba menoleh bersamaan ke arah Aswan. Spontan Aswan menutup mulutnya, wajahnya panik seolah tanpa sadar perkataan tersebut keluar dari mulutnya. Sebaliknya Lastri yang dibilang manis oleh Aswan juga tersipu malu. Kurasa benar dugaanku. Kalau Aswan masih menyukai Lastri hingga saat ini, berbeda denganku yang sudah beralih ke wanita yang tidak kalah manis dari Lastri. Seorang jawara bela diri pun rupanya bisa kikuk juga jika berurusan dengan percintaan. Pantas saja saat sedang dilatih Simba, Aswan ingin cepat-cepat berangkat untuk mencari batu hijau di Merapi. Ternyata ada maksud tersendiri untuk mengembalikan kaki Lastri seperti sedia kala. Tidak banyak perbincangan lagi di antara kami. Hanya Simba mengecek guna memastikan keadaan kaki Lastri. Aku dan Aswan cukup lega melihat Lastri sudah tidak merasakan sakit lagi. Tapi rasa lega ini tidaklah sepenuhnya kami rasakan, sebab kaki Lastri masih menghitam dan tidak bisa digerakkan. Kami baru bisa benar-benar lega ketika Lastri sudah bisa beraktivitas seperti biasa lagi. Aku dapat melihat dengan jelas semangat yang membara pada diri Aswan mengenai perjalanan kami kali ini. Sore harinya kami berdiskusi di pendopo halaman rumah mengenai pendakian besok. Simba sedikit bercerita tentang mitos dan larangan yang ada di Gunung Merapi. Dia juga menjelaskan pada kami kalau Gunung Merapi bukanlah gunung sembarangan. Legenda mengenai 9 sosok penunggu Gunung Merapi sudah dipercayai keberadaannya sejak zaman dahulu sebagai penjaga gunung tersebut. Masyarakat juga percaya erupsi Merapi bukan hanya sekedar peristiwa alam, tapi juga wujud respon dari sosok mistis penghuni Gunung Merapi. Gunung dengan ketinggian 2968 mdpl ini memiliki banyak cerita mistis. Lokasinya berada di bagian tengah Pulau Jawa, tepatnya di wilayah Sleman DIY, Magelang, Boyolali, dan Klaten. Berdasarkan mitos yang beredar pada masyarakat setempat, letusan Gunung Merapi dipercayai berkaitan dengan amarah sosok penunggu Gunung Merapi yang kecewa dengan keadaan saat ini. Simba menyebutkan nama-nama dari ke-9 sosok tersebut kepada kami.
Yang pertama adalah Nyai Gadung Melati, lalu Empu Rama dan Empu Pamadi, Karto Dimejo, Kiai Petro, Eyang Antaboga, Eyang Magantara, Kiai Walawali, Kiai Sapu Angin, dan yang terakhir Eyang Sapu Jagat. Itu adalah sosok gaib yang menjadi penghuni Gunung Merapi menurut kepercayaan penduduk setempat yang dipercaya sejak dulu. Tak tampak oleh mata tetapi diyakini keberadaannya. Sebisa mungkin kalian jangan sampai berhadapan ataupun mengganggu mereka. Simba menyuruh kami untuk tidak gegabah dalam mengambil tindakan. Dia juga mengatakan kalau kami juga nantinya pasti akan bertemu dengan salah satu sosok yang disebutkan tadi. Assalamualaikum Baryo. Waalaikumsalam, masuk Coro. Kuncoro segera masuk ke halaman rumah dan menghampiri ke pendopo dengan membawa beberapa kertas seperti sebuah nota pembayaran. Ono apa ta? Iki mbah, setoran hasil panen tadi. Simba menerima kertas dan kantong plastik hitam yang berisi beberapa gepok uang. Aku tidak tahu jumlahnya, yang pasti dengan melihat tumpukannya saja sudah membuatku berpikir kalau itu cukup banyak. Asik, gajian nih. Mie ayam mau enak kayak nih. Wah bener tuan, udah lama gak makan mie ayam Kang Umar. Kuncoro melirik ke arahku dan Aswan dengan ujung matanya. Simba mengambil beberapa lembar uang pecahan 100.000 dan memberikannya pada Kuncoro. Iki Coro, jatahmu. Matur nuwun mbah. Kuncoro menyeringai saat menerima uang yang diberikan Simba. Dia menghitungnya lagi dengan gaya menjilat jarinya agar tidak licin. Setelah memastikan jatahnya pas, Kuncoro menoleh ke arah aku dan Aswan. Sana, Asta, ayo. Kemana? Loh, katanya sudah lama gak makan mie ayam Kang Umar. Aku dan Aswan saling pandang sembari menyeringai. Saat itu juga kami beranjak menyalami Simba dan mengambil sandal lalu bergegas menuju warung mie ayam Kang Umar. Kami bertiga benar-benar bernostalgia. Dulu kami selalu kemana-mana bersama seperti ini. Melewati jalan di tengah sawah, menyusuri perkebunan dan memancing di parit pinggir sawah. Aku hampir lupa jalan menuju ke warung mie ayam Kang Umar karena banyaknya rumah yang saat ini sudah dibangun. Di sebuah persimpangan jalur kami bertemu 5 orang pemuda desa yang sedang nongkrong di pinggir sawah. Kuncoro sedikit melambatkan jalannya saat melihat rombongan mereka. Aku dan Aswan heran dengan sikap Kuncoro yang menggambarkan seperti takut untuk melewati mereka. Kenapa Coro? Kok kayak orang takut gitu? Enggak Asta, nanti kalau lewat di depan mereka gak usah dilihatin ya. Memangnya kenapa? Gak apa-apa, udah ikutin aja perkataanku. Aku dan Aswan masih bingung mengapa Kuncoro bersikap seperti itu, tapi ku coba untuk mengikuti perkataan Kuncoro. Aswan, entahlah dia mau mendengarkan perkataan Kuncoro atau tidak. Saat kami tepat melewati mereka, salah satu dari pemuda yang sedang nongkrong itu terus memperhatikan kami. Coro, Rene. Kami berhenti. Kuncoro menghampiri orang itu. Kulihat ke arah rombongan mereka. Ada beberapa botol kaca merek minuman beralkohol berserakan di sekitar mereka. Kurasa orang-orang ini baru saja selesai meminumnya. Aku dan Aswan masih memperhatikan Kuncoro yang dihampiri salah satu pemuda yang sedang mabuk itu. Dia menepuk-nepuk pipi Kuncoro sembari sesekali mengangkat kerah baju Kuncoro. Dari ekspresi wajah orang itu seolah seperti memberi ancaman pada Kuncoro. Kuncoro terus memegangi kantong celana bagian belakangnya. Orang itu memaksa untuk merogoh kantong yang dipegangi Kuncoro. Hingga akhirnya Kuncoro menyerah dan memberikannya selembar uang pecahan 100.000. Melihat itu aku tidak bisa tinggal diam. Kulihat Aswan juga sepertinya sudah geram melihat kelakuan orang yang memalak Kuncoro. Setelah memberikan uang itu, Kuncoro menghampiri kami dan menyuruh untuk melanjutkan perjalanan dengan menarik kedua tangan kami. Udah ayo Senasta, jangan berurusan dengan mereka. Aku dan Aswan masih menatap tajam ke arah rombongan mereka hingga salah satu dari mereka seperti tidak terima karena kami menatapnya dengan wajah kesal. Orang yang tadi memalak Kuncoro kembali berdiri dan menghampiri kami. Ngopo ndelok? Gak terima kalau aku malak Kuncoro? Semua temannya seketika berdiri seolah ingin mengintimidasi kami dengan jumlah mereka yang lebih banyak. Aku dan Aswan masih diam. Kami sudah bersiap apabila memang harus baku hantam di sini. Kuncoro berdiri di tengah antara kami dengan rombongan itu. Maaf Jalu, kami gak mau cari masalah dengan kalian. Mendengar namanya aku merasa pernah mendengarnya, tapi aku lupa kapan dan di mana. Kau diam saja Coro, urusanku dengan kedua anak ini.
Astasena, buruan minta maaf biar cepat selesai urusannya. Oh, jadi kamu Asta dan Sena. Bocah cengeng dan bocah sok jagoan yang ingin membela saudaranya. Sekarang aku ingat siapa dia. Dia adalah orang yang dulu mengganggu Asta dan mengeroyokku saat aku membela Asta. Rupanya kalian ingin kejadian itu terulang kembali ya? Teman-teman orang itu menertawakan kami saat Jalu mengejek aku dan Asta. Kuncoro masih terus menghalangi kami dan masih terus menyuruh untuk tidak berurusan dengan mereka. Tenang Coro, aku dan Sena yang sekarang sudah bukan bocah cengeng dan bocah sok jagoan lagi. Kamu gak usah khawatir. Untuk melawan mereka semua aku sendiri saja sudah cukup. Jalu yang mendengar perkataan Aswan seketika menjadi kesal. Ia mendorong Kuncoro hingga tersungkur dan melayangkan pukulannya ke arah Aswan. Aswan menghindar lalu memegang pergelangan tangan Jalu. Teman yang lainnya ingin menyerang Aswan namun tidak jadi setelah Aswan menendang Jalu ke arah mereka. Habisi mereka semua! Aku menolong Kuncoro yang tersungkur di tanah dan membantunya untuk berdiri. Setelahnya aku bersiap kembali untuk membantu Aswan. Namun sepertinya itu tidak perlu. Orang-orang yang menyerang Aswan satu persatu tersungkur ke tanah. Beberapa orang jadi gentar untuk menyerang Aswan. Goblok, berdiri semuanya! Mereka semua kembali berdiri dan mengepung Aswan dari segala arah. Secara bersamaan mereka melayangkan pukulan ke arah Aswan. Kulihat Jalu diam-diam memanfaatkan kesempatan itu untuk mengambil botol kaca bekas minuman mereka. Lalu mengendap-endap ke arah belakang Aswan bersiap memukul kepalanya dari belakang. Aswan tidak menyadari karena terlalu fokus menghadapi 4 orang yang ada di hadapannya. Aku yang menyadari hal tersebut seketika berlari dan melayangkan sebuah tendangan ke arah kepala Jalu. Makasih Indra. Aswan berhasil mengalahkan 4 orang lainnya, sedangkan Jalu masih tersungkur sembari memegangi bagian kepalanya yang kutendang. 4 orang yang dikalahkan Aswan segera berlari meninggalkan Jalu seorang diri karena saking takutnya pada Aswan. Aku dan Aswan segera menghampiri Jalu. Kau pikir kami masih sama seperti dulu? Aswan mengangkat kerah baju Jalu dan bersiap untuk melayangkan pukulan terakhir. Akan tetapi aku menghentikannya untuk memukulnya lagi. Kurasa pelajaran yang sudah kami berikan pada mereka sudah cukup. Ampun, aku gak akan malah Kuncoro lagi. Sekarang kembalikan uang Kuncoro dan bersihkan sampah bekas minuman kalian itu. Iya, ini uangnya. Jalu segera mengembalikan uang yang sudah ia palak dari Kuncoro dan segera membersihkan sampah bekas minuman mereka. Setelahnya dia pergi menyusul teman-temannya yang sudah lari terlebih dahulu. Aku masih gak nyangka loh, ternyata kalian sekarang sudah mahir ilmu bela diri. Ucap Kuncoro yang baru saja menghabiskan semangkuk mie ayam dengan 2 buah ceker hingga ke kuah-kuahnya. Kalau Asta udah lama belajar bela diri, sedangkan aku baru 2 minggu ini diajarin Simba. Wah, kayaknya aku juga harus minta ajarin Mbak Aryo biar gak dipalak Jalu lagi. Ya ikut aja latihan bareng kami di rumah Simba. Tapi minggu depan kami baru mau latihan lagi. Loh, memangnya kalian mau kemana toh? Besok kami mau mendaki. Mendaki kemana aku melu yo? Nanti dimarahin Simba gara-gara kebunnya gak ada yang ngurus. Tenang, kalau habis panen aku biasanya libur seminggu. Kuncoro beranjak dari tempat duduknya menghampiri Kang Umar dan membayar semua makanan yang sudah kami makan. Setelahnya kami berjalan pulang sembari membahas pendakian kami ke Gunung Merapi. Gimana, aku boleh ikut kan? Iya boleh, tapi mendaki gunung gak gampang loh. Wes tenang, aku sudah biasa naik turun bukit loh. Gunung lebih tinggi dari bukit, jangan disamain. Pokoknya aku harap melu. Bosan di desa terus loh aku iki. Benar juga, selama ini menurut Simba Kuncoro tidak pernah pergi kemana-mana. Hanya di desa mengurus kebunnya. Mungkin tidak apa-apa ya sekali-sekali aku mengajaknya mendaki. Lagian juga kalau ditambah Kuncoro, jumlah kami jadi genap dan jadi sedikit tenang ketimbang harus mendaki dengan jumlah ganjil. Aku juga ingin melihat bagaimana jadinya kalau Reza digabungkan dengan Kuncoro. Sinar matahari sore mulai meredup. Tepat azan maghrib berkumandang kami sampai di rumah. Bergegas kami melaksanakan kewajiban kami. Setelahnya aku dan Aswan merapikan barang-barang yang akan kami bawa besok. Untungnya peralatan pendakian Aswan disimpan di rumah Simba, jadi aku tidak perlu lagi mencari tempat untuk menyewa peralatan pendakian.
Selesai merapikan barang bawaan, kulihat lampu kecil di atas gawaiku menyala. Sebuah pesan dengan nama Reza Gemblung terpampang di atas layar. Reza mengatakan kalau dirinya akan menjemputku di rumah Simbah. Kebetulan mobil Avanza Gboy Pak D-nya sedang nganggur di rumah, jadi Reza memutuskan untuk membawanya, sekaligus ingin berkunjung ke rumah Simbahku. Baguslah kalau Reza ingin menjemputku di sini. Jadi aku tidak perlu repot-repot menghampiri ke rumahnya. Terlebih lagi jika naik motor pasti akan menguras tenaga banyak. Aswan juga tidak keberatan kalau Reza membawa mobil. Ia malah justru senang, sebab dirinya tidak perlu mengganti oli dulu untuk motor antiknya itu. Dra, semoga aja Lastri bisa kembali seperti sedia kala ya, Dra. Iya, insya Allah jika kita ingin mengusahakannya, Yang Kuasa akan mendengar doa kita atas kesembuhan Lastri. Amin, semoga saja. Sinar mentari pagi mulai muncul dari ufuk timur. Suara kicau burung seolah-olah memberi tanda hari baru sudah tiba. Semangat membara begitu terasa dari dua orang pemuda yang akan melanjutkan perjalanan yang sudah ditakdirkan. Dalam satu perjalanan seringkali menjadi satu kenangan yang tidak terlupakan. Karena selain memperluas pandangan tentang dunia, petualangan ini juga mengajarkan banyak hal tentang siapa kita sebenarnya. Seperti sebuah perjalanan yang mengajak kita untuk menjelajahi tempat-tempat baru dan mengalami pengalaman yang berbeda-beda. Sebisa mungkin aku harus siap menghadapi rintangan dan tantangan yang akan menghadang. Seperti menghadapi ketidakpastian, menghadapi kegagalan, atau bahkan kehilangan. Namun tanpa disadari, perjalanan ini adalah sebuah proses yang sangat berharga. Dalam satu perjalanan kita akan belajar lebih mengenal diri kita sendiri agar bisa saling menghargai semua bentuk ciptaan Tuhan. Seperti hewan, tumbuhan, manusia, atau bahkan mereka yang tidak kasat mata. Pagi ini ditemani secangkir teh dan sepiring jajanan pasar yang dibeli Uti, kami sedang menunggu kedatangan Reza dan Kuncoro di teras rumah Simbah. Aku heran dengan Kuncoro, padahal rumahnya hanya 10 langkah dari sini, tapi hingga sekarang belum juga datang menghampiri kami. Kamu yakin Reza gak akan nyasar, Dra? Semoga aja sih gak nyasar, Wan. Sebenarnya aku sedikit ragu kalau dirinya bisa menggunakan Maps. Terakhir kali menggunakan Maps kami tersesat hingga masuk ke pelosok desa saat jalan pulang dari Gunung Sumbing. Semoga saja kali ini Reza tidak tersesat lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku dan Aswan menoleh ke arah Kuncoro yang baru masuk dari depan gerbang. Aswan yang ingin menyeruput kopinya seketika tidak jadi saat melihat ke arah Kuncoro. Aku juga tidak bisa menahan tawa saat melihatnya. Semakin dekat tawaku semakin jadi melihat pakaian yang dikenakan Kuncoro. Bayangkan aja, Kuncoro mendaki gunung hanya mengenakan celana boim batik, atasan kaos lengan panjang biasa dengan sarung yang melilit di lehernya, dan ditambah lagi tas yang ia bawa seperti tas ransel biasa yang dipakai anak sekolah. Kalian ngopo toh? Guya-guyu wae. Aku dan Aswan masih tertawa sembari memegangi perut karena saking lucunya. Tawaku semakin kencang ketika melihat alas kaki yang ia kenakan, hanya berupa sandal jepit dengan kaki yang terbungkus kaos kaki. Kalian wesedan yo. Aku masih belum bisa membalas perkataannya, hanya mengibaskan tangan dengan masih memegangi perutku. Siba yang mendengar aku dan Aswan tertawa terbahak-bahak penasaran, ia menghampiri kami ke teras rumah. Ono foto iki kok rame. Pandangan Simbah kini fokus ke arah Kuncoro. Dia memperhatikan Kuncoro dengan memasang wajah seperti melihat orang aneh. Kamu mau kemana, Coro? Ikut mendaki, Mbah, sekali-kali liburan. Kalau mau mendaki, yo pakaiannya seperti Asta dan Sena ngono lo. Lah, emang kalau kayak gini kenapa, Mbah? Kalau kayak gitu malah dikira bakul kobis kamu, Coro. Tunggu di sini sebentar, tampilin bajuku. Aswan beranjak dari duduknya untuk mengambil beberapa pakaian yang wajar untuk mendaki gunung. Jika dibiarkan dengan pakaian seperti itu, yang ada Kuncoro malah kena hipo nantinya. Itu ada tamu, Sena. Terlihat mobil Avanza hitam berhenti di depan rumah. Seorang pria keluar dari dalam mobil sembari menggenggam gawainya. Sesekali kepalanya menoleh ke kanan dan ke kiri, seperti sedang memastikan sesuatu. Melihat itu aku segera menghampirinya ke depan rumah. Zah, sini. Reza tiba tepat waktu. Aku kira bakal jadi ngaret karena kesasar. Mungkin sekarang dia sudah bisa membaca peta, tidak seperti kejadian di Gunung Sumbing. Halo brother, apa kabar?
Alhamdulillah sehat. Wes saya masuk dulu. Ini rumah simbahmu, Dra. Iya, saya ini rumah simbahku. Sesampainya di teras rumah, aku memperkenalkan Reza kepada Simba dan Kuncoro. Assalamualaikum, Mbah. Waalaikumsalam, ini teman kamu ya, Sena? Iya, Mbah, namanya Reza, teman sekolahku dulu. Reza menghampiri Kuncoro lalu mencium tangannya seperti yang ia lakukan pada Simba. Assalamualaikum, Pak De. Pak De? Kuncoro dipanggil Pak De oleh Reza. Sena, iki koncomu piye to? Masa aku dipanggil Pak De? Reza bingung dengan perkataan Kuncoro. Sebaliknya Kuncoro malah memasang wajah kecut saat Reza memanggilnya Pak De. Lagi-lagi aku tidak bisa menahan tawa melihat pertemuan mereka. Loh, bukan Pak De toh? Ya bukan, ini teman kecilku. Tak kira Pak De, Mundra. Pagi ini benar-benar sudah menguras sebagian tenagaku akibat tertawa dengan ulah mereka. Aku tidak bisa membayangkan kalau beberapa hari ini aku akan mendaki dengan mereka berdua. Aswan tiba dari dalam rumah membawa beberapa pakaian untuk dikenakan Kuncoro. Kuncoro menerimanya dan menumpang berganti pakaian di dalam rumah. Reza bingung kenapa Aswan bisa tiba-tiba keluar dari dalam rumah, sedangkan ia taunya ini adalah rumah simbahku. Loh, Aswan kok? Halo Reza, apa kabar? Sek. Kalian? Iya, Aswan adalah sepupuku. Mata Reza melebar, ia terkejut saat aku mengatakan hal tersebut. Aku menjelaskan semuanya pada Reza mengenai aku dan Aswan. Reza masih tidak percaya kalau aku dan Aswan ternyata adalah saudara. Wajar saja, bahkan aku sendiri pun juga seperti itu saat mengetahui Aswan adalah sepupuku. Nah, neng ngono kan bagus. Hehehe. Makasih Yowan. Wes, saya siap-siap dan mangkat. Kami membawa semua barang bawaan ke dalam mobil Avanza Game Boy Reza. Setelahnya berpamitan pada Simba dan Uti. Sena, Asta, ingat selalu perkataan Simba tentang 9 penjaga Merapi. Aku dan Aswan saling pandang lalu mengangguk bersamaan. Reza dan Kuncoro heran dengan maksud Simba. Tapi sebelum mereka menanyakan, aku segera mengajak mereka menuju mobil. Gunung Merapi, salah satu gunung berapi aktif yang terletak di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, menawarkan keindahan alam yang memukau namun juga menyimpan ancaman yang cukup mengkhawatirkan. Gunung Merapi merupakan gunung berapi paling aktif di Indonesia dan seringkali disebut sebagai gunung api yang tidak pernah tidur. Gunung Merapi terkenal dengan keindahan alamnya yang mempesona. Pemandangan yang diberikan oleh gunung ini sangatlah menakjubkan, terutama saat matahari terbit atau terbenam. Sinar matahari yang memancar melalui kawah berapi membuat keindahan alam semakin menawan. Selain itu, Gunung Merapi juga dikelilingi oleh pegunungan yang tertutup hutan, padang rumput yang luas, serta keanekaragaman hayati yang mencakupi berbagai jenis flora dan fauna. Tapi di balik keindahan alamnya yang menakjubkan, Gunung Merapi juga menyimpan bahaya yang sangat mengkhawatirkan. Sebagai gunung berapi aktif, Gunung Merapi sering mengalami erupsi yang menghasilkan awan panas, lahar dingin, dan aliran lava. Erupsi-erupsi yang terjadi dapat menyebabkan kerusakan yang parah, baik pada lingkungan sekitarnya maupun pada pemukiman penduduk yang berada di dekatnya. Namun meskipun menyimpan ancaman yang serius, Gunung Merapi juga memiliki arti dan makna penting dalam budaya Jawa. Gunung Merapi dianggap sebagai tempat suci dan keramat, serta menjadi tempat praktek spiritual bagi masyarakat setempat. Banyak ritual dan tradisi yang terkait dengan gunung ini, seperti upacara penghormatan kepada leluhur, pemujaan kepada Dewi Merapi sebagai pelindung dan pemelihara alam, serta ritual-ritual tertentu yang dilakukan sebelum mendaki gunung. Jalur yang akan kami lalui kali ini melalui jalur via Sapu Angin. Jalur ini tidak sepopuler jalur New Selo. Ini semua karena medan yang akan dihadapi cukup jauh dan sangat terjal. Maka dari itu, pendaki lebih memilih lewat New Selo ketimbang jalur Sapu Angin. Aku juga, kalau bukan karena tujuan mencari batu hijau, juga pasti akan memilih jalur via New Selo. Perjalanan dari Simbah menuju base camp Sapu Angin tidak terlalu jauh. Paling tidak hanya 1 jam 45 menit perjalanan untuk kami sampai di sana. Oh Iza, batu merah sari gimana? Kamu bawa gak? Aku hampir lupa untuk menanyakan batu itu. Beberapa hari yang lalu aku sudah mencoba untuk memanggil Sari agar tidak mengganggu Reza. Akan tetapi Sari tidak merespon sama sekali. Mungkin dia masih marah kepada aku.
Dibawa Laras, Dra. Dia ada acara camping di Jawa Barat. Katanya mau dia bawa dulu untuk menemaninya. Hah? Camping? Iya, Dra. Dia juga nitip pesan katanya suruh nyampein ke kamu. HP dia lagi di servis jadi gak bisa ngabarin. Pantas saja akhir-akhir ini aku menelponnya selalu tidak aktif. Tapi aku tidak mempermasalahkannya. Dengan Laras membawa batu merah itu, aku sedikit bisa merasa tenang. Semoga saja Sari dan Laras bisa saling mengerti satu sama lain. Kamu tahu, Dra, aku 3 hari gak ngising gara-gara listrik dimatiin Sari terus, Dra. Kok bisa gitu, Sa? Ya mana aku tahu. Kalau cuma matiin lampu aku sih no problem. Lah ini sama listriknya dimatiin, ya kerannya kan gak jadi ngalah. Terus kamu gak cebok dong? Ya tetap cebok walau airnya sedikit. Sejak saat itu aku kalau ngising selalu sedia air aqua 1 liter buat jaga-jaga. Aku tertawa mendengar ceritanya. Aku sedikit membayangkan situasi Reza saat ngising sembari memegangi aqua. Sari sopo tuh Sena? Aku kenalin loh, cantik gak dia? Nanti tak kenalin ke kamu, Coro. Kuncoro mengacungkan jari jempolnya ke arahku. Reza menyikut bahuku. Anak orang kok dipanggil Coro? Lah kan namanya Kuncoro. Dari kecil juga dipanggilnya Coro. Masa aku panggil Kun nanti jadi Kunti? Ya enggak gitu juga toh. Panggil Unco ngono lho. Kami tertawa bersama saat Reza mengatakan hal tersebut. Bahkan Kuncoro sendiri juga ikut tertawa. Temanmu lucu ya Sena. Tepat pukul 10 kami sampai di basecamp Sapu Angin. Kami tak langsung menuju pos registrasi dan memilih untuk packing ulang barang bawaan kami di sebuah warung di dekat basecamp. Kami harus memastikan kalau logistik dan air yang kami bawa cukup hingga kami turun nanti. Sebab jalur Sapu Angin ini termasuk jalur terpanjang yang ada di Gunung Merapi. Ditambah lagi jalur Sapu Angin juga tidak ada sumber mata air. Maka dari itu kami harus memperkirakan perbekalan air kami cukup. Setengah jam berlalu, selesai packing kami langsung menuju pos pendaftaran. Kemudian mengisi registrasi dan meninggalkan nomor HP yang bisa dihubungi. Tak lupa juga kami meninggalkan KTP masing-masing. Setelahnya kami diajak briefing oleh petugas basecamp untuk menjelaskan jalur pendakian yang akan kami lalui nanti. Di jalur Sapu Angin ini kami akan melalui 4 pos pendakian dengan kontur jalan yang beragam. Mulai dari jalur landai, menanjak menggunakan tali hingga jalur dengan kemiringan yang curam maupun sangat curam. Adapun estimasi waktu yang diperlukan untuk melalui jalur ini kurang lebih 7-8 jam perjalanan. Menurut petugas basecamp, saat melalui jalur ini tidak disarankan untuk mendaki ketika musim hujan, membawa lonceng, menggunakan pakaian berwarna hijau, mendaki saat malam hari, dan tidak menggunakan pakaian yang seksi atau menutupi kulit dikarenakan di jalur ini masih terdapat banyak semak yang rimbun dan tinggi-tinggi. Selain itu, kami juga disarankan untuk membawa persediaan air mineral lebih banyak dikarenakan sulitnya mata air di jalur ini. Kami pun disarankan untuk melakukan penyimpanan air mineral di setiap pos yang bertujuan untuk bekal ketika perjalanan pulang atau turun nanti. Menurut informasi dari pihak basecamp, baru ada kelompok kami yang mendaftar hari ini dan 2 kelompok yang masih berada di atas dengan jadwal turun sore ini. Padahal ini adalah weekend, biasanya ramai pendaki. Mungkin karena jalur ini dinobatkan jalur terpanjang Merapi. Setelah semua selesai, kami memulai perjalanan. Tak lupa kami berempat melakukan doa terlebih dahulu di depan jalur pendakian. Selesai berdoa, kami memulai perjalanan kami. Tapi baru beberapa langkah kami berjalan, aku terhenti tatkala melihat 3 orang yang berjalan melalui semak-semak samping jalur, seolah mereka sedang mengendap-endap menghindari petugas yang berjaga di pos pendakian. Kenapa, Andra? Itu ada 3 orang lewat semak-semak kayak ngumpet dari petugas basecamp. Paling itu warga sini, Indra. Udah biarin aja. Mungkin benar kata Aswan kalau mereka adalah warga sekitar sini. Tapi ada yang aneh dari salah satu orang itu. Aku melihat seperti ada aura hitam yang muncul dari dirinya. Indra, ayo jalan. Iya, Wan. Aku segera menyusul mereka yang sudah jalan lebih dulu. Aku coba untuk tidak menghiraukan ketiga orang yang aku lihat tadi dan fokus dalam pendakian ini. Menuju ke pos 1, kami akan menempuh waktu kurang lebih 2 jam sampai 2 jam 30 menit, di mana jalurnya adalah vegetasi berupa hutan lebat serta pepohonan yang rimbun.
Di kanan dan kiri jalur berupa jurang, kami harus berhati-hati dalam mengambil langkah. Lalai sedikit saja maka kami akan terperosok ke bawah. Formasi pendakian kali ini Aswan yang memimpin di depan, disusul Kuncoro dan Reza, sedangkan aku seperti biasa berada di paling belakang. Kami sangat menikmati perjalanan ini. Kulihat Kuncoro juga sekarang jadi semakin akrab dengan Reza. Di sepanjang perjalanan menuju pos 1 ini, mereka berdua tidak berhenti berbincang sembari sesekali melontarkan candaan. Sedangkan aku dan Aswan masih fokus dalam tujuan utama kami mendaki ke Gunung Merapi ini. Sengaja aku tidak menceritakan tujuan kami di sini pada Reza dan Kuncoro. Aku tidak ingin mereka terlalu memikirkan hal tersebut. Jika aku menceritakannya, pasti mereka akan berpikiran yang aneh-aneh dan membuat mereka merasa tidak tenang. Apalagi tujuan kami ini berhubungan dengan masalah gaib. Maka dari itu aku tidak memberitahukan mereka. Semakin dalam memasuki hutan, vegetasi semakin menjadi. Trek yang kami lewati juga semakin menanjak. Beberapa kali kami harus saling mengulurkan tangan untuk melewatinya. 2 jam perjalanan sudah kami tempuh. Kini kami sudah sampai di pos 1 yang berupa tanah sedikit lapang. Di atas tempat ini ada ranting-ranting pohon yang lumayan lebat menjadikan tempat ini begitu teduh. Kami memutuskan untuk istirahat terlebih dahulu di pos 1 ini. Kulihat nafas Kuncoro kembang kempis, keringat bercucuran hingga membasahi kening dan pakaiannya. Dia pasti merasa sangat kelelahan. Aku dan Aswan yang notabene sudah biasa naik turun gunung saja merasa sangat kelelahan, apalagi Kuncoro yang belum pernah merasakan yang namanya mendaki gunung. Terlebih lagi medan yang harus dilalui terbilang ekstrim, jadi wajar saja kalau dia sampai seperti itu. Aduh, ternyata mendaki itu capek yo. Selama aku mendaki jalur inilah yang paling melelahkan. Jangan pada ngeluh, Pak Malik. Ya udah, kalian istirahat aja dulu ya. Mengingat tadi kami belum sempat mengisi perut, lebih baik aku membuat beberapa makanan cepat saja untuk mengisi perut kami. Terlebih lagi, jalur menuju pos 2 nantinya akan semakin menanjak. Kami harus mengisi ulang tenaga kami untuk melewatinya. Suasana di sini benar-benar begitu nyaman. Entah ini hanya perasaanku saja atau mungkin mereka juga merasakannya. Banyak orang bilang ketika mendaki gunung di siang bolong akan terasa lebih menyengat. Tapi menurutku justru malah sebaliknya. Aku lebih suka mendaki di siang hari bolong seperti ini. Selain bisa melihat pemandangan di sepanjang jalur pendakian, mendaki di siang hari seperti ini juga sedikit membuatku merasa nyaman. Angin yang berhembus sepoi-sepoi, suara hewan hutan saling bersautan, itu semua bagiku adalah salah satu cara terbaik untuk menikmati alam yang luas ini. Mie rebus dengan topping sosis goreng yang diberi taburan bawang dan cabai hijau sudah siap untuk kami santap. Sengaja aku membuat porsi sedikit banyak sebab di rombongan kami kali ini ada 2 orang yang makannya bisa dikatakan di luar nalar manusia biasa. Terdengar suara semak-semak yang terzibak dari arah belakangku. Seketika kami menoleh secara bersamaan ke satu arah. Dengan sigap, Aswan mengambil ranting pohon yang cukup tebal untuk berjaga-jaga. Aku mengikutinya mengambil ranting pohon dan menunggu sesuatu yang keluar dari dalam semak-semak tersebut. Aku tahu apa yang dipikirkan Aswan saat tiba-tiba bersiap mengambil ranting. Yang ditakutkan adalah itu hewan liar seperti babi hutan atau mungkin macan kumbang. Karena di artikel yang aku baca, jalur sapu angin ini masih banyak hewan liar yang berkeliaran di jalur pendakian. Jadi kami juga harus tetap waspada apabila mereka muncul nantinya. Reza dan Kuncoro berhenti makan mie-nya saat melihat aku dan Aswan sudah bersiap memegang ranting. Apa sih? Wes pokoknya ambil ranting untuk berjaga-jaga. Mungkin itu hewan liar yang masih berkeliaran. Walah, hewan apa sih? Gajah gunung. Gajah kan gak makan orang sih. Siapa bilang gajah zaman sekarang doyan makan daging? Waduh, ngeri juga yo. Udah cepat ambil ranting. Seketika suasana menjadi hening tatkala suara semak-semak yang tersibak semakin jelas terdengar. Kulihat dari celah-celah dedaunan seperti manusia yang berpakaian serba hitam. Ku coba menghampirinya dan melihatnya dengan jelas. Tapi belum sempat aku menghampiri ke tempat suara itu berasal, muncul satu orang pemuda dari dalam semak-semak. Tidak lama setelahnya di belakang orang itu muncul 2 orang lagi. Satu orang pemuda berpakaian layaknya seperti pendaki dan satu orang parubaya berambut gondrong mengenakan pakaian serba hitam. Kalung yang terbuat dari batu akik menghiasi leher orang itu. Jari jemarinya bahkan penuh dengan cincin beraneka ragam warna.
Mereka bertiga menoleh ke arah kami yang sedang memperhatikannya. Aku baru sadar mereka adalah orang yang tadi aku lihat sewaktu di perjalanan menuju pos 1. Sedang apa mereka bertiga di sini? Jika memang mereka warga sekitar, mengapa satu orang dari mereka berpakaian seperti pendaki dan menggendong keril? Aku curiga kalau mereka memiliki tujuan tertentu di sini. Apalagi mereka masuk dengan cara mengendap-endap menghindari dari petugas. Dra. Aku mengangguk dan tidak membalas ucapan Aswan. Aswan juga merasakan hal yang sama denganku saat melihat orang yang memakai baju serba hitam itu. Sejak pertama melihatnya, aku juga sudah merasakan aura hitam yang keluar dari tubuhnya. Reza dan Kuncoro kembali makan mie-nya, sedangkan aku masih memperhatikan mereka. Satu orang yang berpakaian layaknya pendaki biasa segera menghampiri kami. Mas, ikut istirahat ya. Oh iya, monggo silakan. Gabung aja sekalian. Kebetulan kita lagi makan mie. Enggak mas, gak usah. Kami sudah makan tadi, cuma mau istirahat aja. Oh gitu. Ya udah kalau memang sudah makan, gabung aja, ngobrol-ngobrol sambil ngemil. Iya terima kasih. Meski aku merasakan hal yang aneh pada orang yang berpakaian serba hitam itu, namun aku tidak ingin menunjukkan gerak-gerik kalau aku mencurigai dirinya. Aku juga tidak boleh seuzon dulu dengan orang itu, siapa tahu perasaanku ini salah. Orang yang berpakaian seperti pendaki memperkenalkan diri kepada kami dengan nama Gugun. Sedangkan dua orang lagi bernama Sugi dan Mbah Jawi. Kami berkumpul bersama dan sedikit berbincang. Dua orang yang berpakaian serba hitam seperti saling berbisik. Pandangannya terus menghadap ke arah cincin pancasona yang aku kenakan. Aku tidak bisa mendengar apa yang mereka bicarakan. Setelah perbincangan mereka selesai, Mbah Jawi menoleh ke arahku lalu berucap, "Kamu tinggal di mana, Le?" "Saya dari Gunung Kidul, Mbah." "Gunung Kidul ngendi?" "Desa Kerajaan, Mbah." Mbah Jawi sedikit menaikkan kepalanya lalu mengangguk-angguk. Saat aku menyebutkan nama desaku, tidak lama setelahnya Mbah Jawi mengajak dua orang lainnya untuk melanjutkan perjalanan kembali. "Mas, saya duluan ya." "Buru-buru banget mas, baru istirahat sebentar." "Kami ada urusan soalnya, terima kasih banyak atas jamuannya ya." "Oh ya udah, kalian hati-hati ya." Mereka bertiga melanjutkan perjalanan. Aku masih memperhatikan mereka. Di tengah jalan Mbah Jawi berhenti lalu menoleh ke belakang dan melemparkan senyuman sinis ke arahku. Setelahnya ia berjalan kembali. Selesai mengisi perut dan peralatan masak juga sudah dimasukkan ke dalam keril. Aku dan yang lainnya melanjutkan perjalanan menuju pos 2. Tenaga sudah terisi kembali. Kuncoro dan Reza sudah lebih baik dari sebelumnya. Aswan mulai berjalan disusul Reza dan Kuncoro. Menuju ke pos 2, jalur yang harus kami lewati akan dominan menanjak. Waktu yang harus ditempuh kurang lebih 2 jam lamanya. Trek ini memiliki sudut kemiringan yang tajam. Bahkan beberapa kali kami harus berjalan merangkak untuk melewatinya. Di tengah perjalanan sesekali kami juga berhenti guna menghela nafas. Benar-benar medan yang sangat menguras tenaga. Dian, jalannya gak ada yang benar ya, Ndra? Ya memang ini jalur satu-satunya. Kenapa gak lewat Nyuselo aja sih, Ndra? Aku sama Aswan sengaja lewat jalur yang gak rame orang, biar lebih sedikit menantang. Untung Laras gak ikut. Kalau ikut mungkin dia pingsan. Kalau dia mau ikut juga aku gak akan bolehin, Zah. 15 menit istirahat kami melanjutkan perjalanan. Kami dihadapkan dengan sebuah tebing yang harus kami lalui menggunakan tali. Namun setelah melewati tebing ini, jalur akan jadi sedikit landai. Satu persatu dari kami mulai menaiki tebing dengan saling membantu satu sama lain. Sesampainya di atas, kami terus berjalan mengikuti jalur yang ada di peta. Pepohonan di sini lebih lebat dari sebelumnya. Bahkan sinar mentari pun hampir tidak bisa menembusnya. Hingga di ujung jalur, aku melihat sebuah tanah lapang yang cukup luas. Tapi ada yang aneh dengan jalur yang kami lalui ini. Pepohonan di sini benar-benar besar-besar dan menjulang tinggi. Hawa di sini juga terasa sangat dingin, padahal ini siang hari. Mungkin karena sinar matahari tidak bisa masuk ke sini, jadi hawanya menjadi dingin. Sesampainya kami di tanah lapang yang ada di ujung hutan, kami berhenti. Kulihat keadaan Kuncoro dan Reza sudah sangat kelelahan. Jika diteruskan, aku khawatir nantinya Kuncoro malah tidak akan kuat. Aku tidak boleh egois dan harus memikirkan yang lainnya. Jam di pergelangan tanganku sudah menunjukkan pukul 4 sore. Seharusnya masih belum terlalu gelap, tapi karena vegetasi di sini masih rimbun,
Suasana di sini malah seperti terasa sudah lewat waktu maghrib. Masih jauh gak Sena jalannya? Kira-kira 1 jam lagi kita baru sampai di pos 2. Emang kenapa toh? Aku capek banget Sen. Ya udah, kamu istirahat aja dulu. Kita jalan santai aja. Aku kebelet kencing gara-gara minum terus. Kencing di mana yo Sen? Ayo bareng sama aku. Aku juga mau kencing Coro. Kalian kencing di sana aja, jangan jauh-jauh. Dra, kita nyari kemana ya batu hijau itu? Aku juga belum tahu. Di Serat Lontar tidak ada petunjuk di mana lokasi batu itu berada. Kita jalan aja dulu. Siapa tahu nanti ada petunjuk. Sejak tadi juga aku memikirkan hal tersebut, di mana kami harus mencari batu itu. Namun aku percaya Eyang Sena pasti punya maksud tersendiri tidak memberi petunjuk keberadaan batu tersebut. Saat sedang berbincang, angin tiba-tiba berhembus kencang. Aku berdiri dan melihat ke sekeliling. Dari celah dedaunan, langit terlihat seperti mendung. Entah mengapa aku seperti merasakan sebuah kehadiran, tetapi aku tidak tahu itu manusia atau sosok gaib yang ada di Gunung Merapi. Kenapa Ndra? Aku kayak ngerasain ada sesuatu yang kesini, Wan. Mendengar perkataanku, Aswan ikut berdiri. Kami saling membelakangi dan memperhatikan ke segala arah hutan. Kabut perlahan mulai turun. Samar-samar dari arah hutan aku seperti melihat seseorang yang sedang berjalan ke arah kami. Wan. Aku menepuk bahu Aswan. Dia menoleh ke arah aku. Aku hanya memberinya kode ke arah orang yang aku lihat itu. Aswan berbalik dan ikut memperhatikan ke arah yang sama denganku. Semakin dekat orang itu berjalan, angin seketika berhembus kencang dari arah orang itu. Angin yang berhembus ini seolah membawa perasaan intimidasi terhadap kami. Perlahan siluet orang yang aku lihat sudah mulai terlihat dengan jelas. Seorang kakek parubaya membawa tongkat dengan pakaian seperti adat Jawa kuno. Saat aku sudah melihat sosoknya, angin seketika berhembus pelan. Aku merasakan kesejukan yang begitu nyaman. Tidak seperti tadi, angin yang kurasakan sekarang seperti membawa perasaan yang begitu menenangkan. Entah ini perasaanku atau memang Aswan juga merasakannya. Setiap kali berkedip, orang itu seperti berpindah semakin dekat dengan kami. Aku mencoba memastikannya dengan tidak berkedip, namun mataku malah terasa sangat pedas akibat angin yang berhembus. Aswan mengucek matanya, kurasa dia juga sama merasakan dengan apa yang aku rasakan ini. Kini kakek itu sudah berada tepat di hadapan kami. Ia tersenyum kepadaku. Aku tidak mengerti perasaan apa yang aku rasakan saat ini. Dengan sendirinya kepalaku menunduk, tanganku bergerak dan menyelaminya. Aswan yang melihatku mencium tangan kakek itu ikut menyelaminya juga. Sedang apa kalian di sini, Ger? Saya mau mendaki, Kek. Kakek dari mana? Terus bagaimana bisa sampai di sini? Ucap Aswan tiba-tiba. Benar kata Aswan, siapa kakek ini dan bagaimana dia bisa sampai di sini? Ditambah lagi jalur di sini begitu ekstrim. Tidak masuk akal jika seorang parubaya bisa sampai di sini dengan mendaki. Jika dia sosok gaib, mengapa aku tidak bisa merasakannya? Biasanya aku dapat membedakan mana manusia, mana bukan dari auranya. Tapi kali ini aku tidak bisa merasakannya. Kakek dari atas, Ger. Kakek tinggal di desa bawah. Kakek itu tersenyum. Dia tidak membalas perkataanku juga. Mungkin benar kakek ini adalah warga sekitar Sapu Angin. Dia melirik ke arahku lalu memperhatikan cincin pancasona yang menempel di jariku. Setelahnya menghadap ke kami lagi. Sebutkan nama lengkap kalian, Ger. Saya Antasena Mahendra, Kek. Dan ini sepupu saya namanya Aswanata Dewandaru. Kakek itu seperti terkejut saat mendengar nama kami. Sekilas matanya melebar namun tidak lama kembali seperti biasa lagi. Dia melemparkan senyuman lagi ke arah kami. Aku heran dengan kakek ini. Untuk apa dia menanyakan nama lengkap kami? Begitu rupanya. Memangnya kenapa, Kek? Kalian kesini pasti sedang mencari sesuatu toh. Aku tersentak dan seketika menoleh ke arah Aswan. Bagaimana kakek ini tahu kalau tujuan kami di sini sebenarnya sedang mencari sesuatu? Padahal kami tidak mengatakan apa-apa padanya. Bagaimana kakek tahu kalau kami sedang mencari sesuatu? Malam ini datanglah ke sebuah goa yang ada di ujung hutan barat. Ada yang menunggu kedatanganmu di sana.
Tapi hanya satu orang dari kalian yang boleh menuju ke sana. Jika tidak sendiri, maka gua tersebut tidak akan bisa ditemukan. Saya masih ada urusan dengan orang lain yang mencari masalah di sini. Berhati-hatilah kalian di perjalanan nanti. Setelah berucap seperti itu, kakek itu berjalan melewati kami. Angin kencang seketika berhembus. Dedaunan dan debu berterbangan. Aku dan Aswan melindungi mata kami menggunakan tangan agar debu tidak masuk ke mata. Perlahan angin yang berhembus mulai menghilang. Aku menoleh ke arah tempat kakek itu pergi. Loh, kakek tadi di mana, Wan? Nggak tahu aku juga, Ndra. Tadi perasaan ke sana. Aneh, benar-benar aneh. Kami tidak menemukan keberadaan kakek tadi. Aku juga belum sempat menanyakan namanya. Siapa dia sebenarnya? Di sisi lain, Reza dan Kuncoro masuk ke dalam hutan dan mencari tempat untuk mereka kencing. Di mana sih tempat kencingnya? Di sini saja udah nggak apa-apa. Yang penting izin dulu sebelum kencing. Izin sama siapa, Zah? Sama RT, RW, lurah. Sekalian minta tanda tangannya. Kok kayak mau buat kartu keluarga, Zah? Yo sama yang tinggal di pohon ini, Coro. Pakai nanya lagi. Mereka berdua berhenti di sebuah pohon besar yang menjulang tinggi. Jika dilihat mungkin membutuhkan 5 orang dewasa untuk memeluk pohon itu. Bang numpang, anak bagong imut numpang kencing. Yang sopan kalau minta izin. Kabut tipis mulai turun, angin seketika berhembus. Kuncoro merinding saat angin mengenai tengkuknya. Reza celingukan. Ia merasa aneh dengan kabut yang muncul secara tiba-tiba. Kuncoro selesai lebih dulu. Ia mengajak Reza untuk segera kembali. Namun karena tadi di jalan dirinya terlalu banyak minum, kencingnya jadi lebih lama dari Kuncoro. Cepetan, Zah, aku merinding. Sebentar lagi ini tinggal tetes terakhir. Kayak iklan susu. Selesai kencing, mereka berdua segera beranjak menuju ke tempat kami menunggu. Namun baru beberapa langkah berjalan, Reza berhenti lagi. Coro. Tatapan Reza mengarah ke sebuah pohon. Di bawah pohon tersebut ada sesajen yang di atasnya ada beberapa barang. Reza mengingat kejadian waktu di Gunung Sumbing. Waktu itu aku menghancurkan sesajen yang di atasnya ada foto seseorang. Reza berpikir kalau sesajen yang ia lihat itu adalah sesajen yang sama seperti yang aku hancurkan. Reza menghampiri sajen tersebut dan berniat untuk melakukan hal yang sama denganku. Akan tetapi, saat sampai di sana ia hanya menemukan satu sisir pisang, kembang 7 rupa, 1 buah kelapa dan segelas kopi. Tidak ada foto ataupun boneka yang biasa digunakan untuk perantara menyakiti seseorang. Akan tetapi Reza berspekulasi kalau semua sesajen itu sama saja, dan akhirnya Reza menghancurkan sesajen tersebut. Namun sebelumnya satu sisir pisang sudah ia selamatkan lebih dulu, sedangkan kembang dan yang lainnya ia tendang lalu menumpahkannya ke tanah. Sebrono, kamu samain hancurin aja. Itu sesajen loh. Yo, aku ngerti kalau ini sesajen. Dulu juga Hendra pernah seperti ini sewaktu mendaki di Gunung Sumbing. Katanya sesajen ini digunakan untuk mencelakai seseorang. Jadi mending aku hancurkan. Terserah kamu, wes aku ora melu-melu. Nyoh pisang. Reza menyodorkan 1 buah pisang. Kuncoro menerimanya dengan malu-malu. Lalu sembari berjalan mereka menikmati pisang dari sesajen yang dihancurkan Reza. Aku dan Aswan masih bingung kemana perginya kakek tadi. Seketika banyak pertanyaan yang bersarang di kepalaku. Tapi tadi kakek itu mengatakan kalau barang yang aku cari ada di sebuah gua yang ada di hutan sebelah barat. Apa mungkin ini sebuah petunjuk lokasi batu panca hijau berada? Suara semak-semak tersibak mengalihkan kami yang sedang mencari kakek tadi. Reza dan Kuncoro sudah selesai dengan urusannya. Tapi kenapa Reza membawa pisang dari dalam hutan? Setahuku di gunung tidak ada pohon pisang. Kami juga tidak membawa logistik buah pisang. Lalu dari mana dia mendapatkannya? Zah, dari mana kamu dapat pisang? Dari dalam hutan. Kamu mau? Nih. Tadi Reza ngambil dari sesajen, Dra. Bak tersambar petir di siang bolong. Seketika aku dan Aswan saling pandang. Di mana sesajen itu berada? Di pohon sana. Reza menunjuk ke arah hutan. Aku tidak habis pikir kenapa Reza bisa senekat itu. Segera aku menuju tempat mereka mengambil pisang.
Yang lainnya mengikutiku dari belakang. Sesampainya di dalam hutan, aku melihat di bawah pohon yang cukup besar ada sesajen yang sudah berantakan. Tadi sudah dihancurin Reza sesajennya, Sena. Katanya dulu kamu pernah ngancurin sesajen juga, makanya dia ngikutin. Seketika aku menepuk jidat dengan kelakuan Reza. Jelas aku tidak menemukan boneka jerami atau foto dari bekas sesajen ini. Sedangkan waktu di Gunung Sumbing aku menghancurkannya karena ada sebuah foto di sesajen yang kuhancurkan. Jika waktu itu tidak ada foto seseorang, aku juga tidak akan menghancurkannya. Bukannya tidak berani atau tidak boleh dihancurkan, akan tetapi aku menghargai ada di desa yang ada di kaki gunung. Mungkin aku harus sedikit menjelaskan mengenai arti dan makna dari sebuah sesajen agar tidak ada lagi yang sembarangan seperti yang dilakukan Reza ini. Walaupun sesajen kerap kali disangkut pautkan dengan hal-hal mistis, akan tetapi tidak semua sesajen bersifat negatif. Negeri ini adalah negara yang memiliki budaya yang beraneka ragam. Keragaman ini pula yang membuat kebiasaan serta kepercayaan tiap daerah berbeda-beda. Salah satu kebudayaan yang masih dipercaya dan dilakukan hingga saat ini adalah dipersembahkannya sesajen. Tradisi sesajen adalah semacam bentuk persembahan kepada Tuhan, dewa, roh leluhur, dan makhluk gaib yang tidak kasat mata. Tradisi ini sudah ada sejak sebelum Islam masuk, bahkan sebelum adanya agama Hindu dan Buddha. Selain itu, benda-benda yang dipersiapkan pun bisa berbeda tergantung dari makna dan filosofinya. Hal ini sejalan dengan kepercayaan animisme dan dinamisme yang sudah lebih dulu ada di negeri kita. Orang-orang meyakini kehadiran roh yang hidup bersama manusia di alam semesta ini. Roh itu merupakan roh leluhur yang meninggal dunia. Sesajen juga dapat diberikan kepada alam, benda, tumbuhan, atau hewan yang dianggap memiliki roh dengan kekuatan besar seperti gunung dan laut. Bisa juga berisi bagian-bagian dari alam, benda, tumbuhan, atau hewan yang sering dianggap mempunyai roh dengan kekuatan besar. Misalnya gunung atau laut yang dianggap harus dihormati keberadaannya karena bisa memberikan manfaat atau celaka. Sebagai salah satu bentuk kepercayaan, sesajen diberikan untuk mencegah terjadinya celaka menimpa masyarakat tertentu. Sebagai contoh, di Lumajang, sesajen termasuk ke dalam tradisi masyarakat setempat untuk menjinakkan Gunung Semeru agar tidak murka, dalam arti mencegahnya untuk tidak erupsi. Tradisi memberikan sesajen seringkali dihubungkan dengan hal mistis ini karena terdapat kepercayaan dalam masyarakat bahwa manusia selalu melakukan kontak secara tidak langsung dengan para makhluk tak kasat mata. Makhluk ini biasanya terletak di tempat-tempat tertentu dan dianggap memiliki kekuatan serta kekuasaan sehingga harus diberikan penghargaan atas keberadaannya. Maka dari itu, jika sesajen dilanggar akan ada pula akibat yang diterima oleh masyarakat tersebut. Bahkan banyak malapetaka yang dipercaya datang dari sana. Meski aku sendiri tidak terlalu percaya dengan hal tersebut, namun setidaknya kita harus bisa menghargai satu tradisi yang sudah ada sejak dulu di negeri ini. Jangan terlalu bersifat seolah-olah ilmu agamamu lebih tinggi dari orang lain, sehingga membuatmu melihat sesuatu yang berhubungan dengan sesajen adalah hal yang negatif. Ya maaf, Dra, tak kira semua sesajen itu sama. Sekarang beresin itu sisa sesajennya dan jangan mengulanginya lagi. Reza segera merapikan sisa sesajen yang berserakan. Kuncoro membantunya sedangkan aku dan Aswan kembali ke tempat tadi. Kami bertemu dengan pria parubaya itu. Selesai merapikan sesajen, Reza dan Kuncoro segera menghampiri kami ke tempat kami menunggu. Setelahnya kami bersiap untuk melanjutkan perjalanan kembali. Semakin ke atas kemiringan jalur terlihat semakin curam. Di beberapa titik pun rintikan hujan mengiringi langkah kami. Meski demikian, kami belum mengenakan jas hujan yang kami bawa karena intensitas airnya yang masih rendah. Kabut perlahan mulai turun, suasana juga sudah jadi semakin gelap. Di tengah perjalanan, Kuncoro berhenti dan melihat ke satu arah. Itu apa, kalian lihat gak? Mana sih? Itu loh, Zah. Kayak bayangan. Paling batang pohon itu mah. Aku dan Aswan mendekat lalu mencari sesuatu yang dimaksud Kuncoro. Kami berempat sama-sama memicingkan mata, menatap ke arah belantara hutan yang ditunjukkan oleh Kuncoro. Lama-kelamaan aku dan Aswan menemukan sesuatu yang dimaksud Kuncoro, seperti sebuah siluet. Namun lama-kelamaan siluet hitam yang dimaksud Kuncoro bergerak dan semakin terlihat wujudnya. Beberapa detik kemudian, sesuatu yang awalnya Reza kira adalah batang pohon seketika berubah bentuk menjadi wujud pocong yang kain kafannya benar-benar terlihat kotor bekas tanah liat. Kedua lubang matanya bolong dan mulutnya robek dalam keadaan menganga. Sosok itu melayang beberapa sentimeter dari permukaan tanah menuju tempat kami. Dra, tenang, jangan panik, Wan.
Dari kejauhan aku dan Aswan dapat melihat dengan jelas sosok tersebut, namun sepertinya Reza dan Kunchoro masih belum menyadarinya. Aku berusaha untuk tenang sebisa mungkin tidak membuat mereka panik. Reza dan Kunchoro masih penasaran dan masih menatap ke arah siluet tersebut. Ndra, itu pocong. Kunchoro dan Reza baru menyadarinya di setiap balik pohon di sana, nyaris seluruhnya dihuni oleh puluhan bahkan mungkin lebih sosok pocong yang memiliki bentuk dan ukuran yang berbeda-beda. Saat itulah mereka berdua meraung, berteriak dan seketika berlari tunggang langgang. Aku dan Aswan ikut lari untuk mengejar mereka berdua. Bisa gawat kalau kami terpisah. Kulihat gerombolan pocong yang entah dari mana asalnya itu terlihat sedang mengejar kami. Aku menoleh ke belakang. Pocong-pocong tadi kini melompat-lompat, namun lompatannya terlihat seperti melayang di atas angin. Setelah mendaki agak jauh, kami menemukan tanah lapang agak besar. Aku menyuruh mereka untuk berhenti dan mengatakan kalau koloni pocong tadi sudah tidak mengejar. Kunchoro dan Reza tampak kelelahan setelah agak jauh mendaki sambil berlari. Suara degup jantung dan nafasnya silih berganti terdengar satu sama lain. Sena, tadi itu apa? Bukan apa-apa, cuma penghuni sini. Edan, itu pocong bawa satu keluarga mau ngapain ya, Ndra? Mungkin mau kondangan. Sebisa mungkin aku harus membuat mereka tenang dengan menyauti pertanyaan mereka dengan candaan. Kurasa ini pertama kalinya Kunchoro melihat penampakan. Dari ekspresi dan tingkahnya yang gelisah, aku bisa melihat dengan jelas kalau rasa takut sudah menyelimutinya. Aswan yang sadar akan hal tersebut segera memberi Kunchoro air mineral guna membuatnya merasa tenang kembali. Sudah, gak usah terlalu dipikirin. Mereka gak akan bisa menyentuh kamu, Coro. Jika kamu terus ketakutan seperti ini, malah nanti akan jadi bahaya buat kamu sendiri. Iya, Asta, makasih yo. Aku udah agak tenang. Syukurlah kalau Kunchoro sudah merasa tenang, sebab jika ia masih panik nantinya malah akan menjadi bahaya untuk dirinya. Jika ketakutan dan berlari tak tentu arah, yang ada malah akan tersesat. Hal yang paling buruk lagi nantinya malah salah ambil pijakan dan terperosok ke jurang. Kamu gak nenangin aku, Ndra? Buat apa? Wong kamu sejenis dengan mereka. Wah, semeh, aku disamain sama setan. Seketika suasana jadi ramai. Kunchoro juga bisa tertawa. Kulihat jam sudah menunjukkan pukul 5 sore. Paling tidak kami harus sudah sampai di pos 2 sebelum azan maghrib berkumandang. Udah yuk, lanjut jalan lagi, udah sore. Reza dan Kunchoro berdiri mengambil napas dalam-dalam dan membuangnya secara perlahan, lalu mulai melangkahkan kakinya pelan-pelan mengikuti Aswan. Tanah yang lembab kembali kami pijaki. Tapi di sini aku tidak bisa membohongi diriku kalau ada perasaan mengganjal yang membuatku lebih waspada dari biasanya. Rasa-rasanya seperti ada sesuatu yang sedang mengawasi aku dan teman-temanku dari satu tempat yang entah dari mana. Suara azan maghrib dari masjid milik warga di bawah terdengar di telingaku. Aswan juga mendengarnya, seketika menghentikan langkahnya lalu mengajak Reza dan Kunchoro berhenti sejenak sambil beristirahat. Azan maghrib, kita berhenti dulu. Aku mengajak mereka untuk melaksanakan kewajiban kami sebagai seorang muslim. Kunchoro dan Reza mengangguk. Rasa takut yang disebabkan dari koloni pocong tadi membuat mereka sedikit sadar dan ikut sholat bersama. Segera kami mensucikan diri dengan berwudu. Untungnya persediaan air kami cukup banyak, jadi kami tidak perlu khawatir kehabisan persediaan air. Sholat berjamaah di tengah hutan belantara kali ini Aswan yang memimpin menjadi imam. Selesai sholat kami merapikan kembali matras yang kami jadikan alas sholat. Setelahnya kami langsung melanjutkan perjalanan kembali. Langit berubah gelap sempurna seiring dengan azan maghrib yang menggema. Jalur pendakian yang semula masih terlihat dengan mata telanjang kini berubah menjadi hitam kegelapan. Hewan-hewan malam pun kini mulai memperlihatkan eksistensinya. Beberapa kali Reza dan Kunchoro menghela napas berat karena medannya dilalui semakin berat dan menyusahkan. Suhu udara pun juga terasa semakin dingin. Kalian hati-hati jalannya, jangan sampai salah mengambil pijakan. Tak lama setelah aku mengatakan itu, tiba-tiba terdengar suara-suara yang bukan berasal dari alam. Lebih tepatnya seperti suara kidung hajatan. Suaranya sayu beriringan dalam gelapnya malam. Kunchoro berjalan lagi sementara suara kidung itu masih selalu menyertai perjalanan kami. Aku berusaha menyuruh mereka untuk tidak menghiraukan suara kidung itu. Agar mereka tidak berpikiran yang aneh-aneh, kulihat Kunchoro mengangguk-anggukan kepalanya seolah menikmati suara alunan gamelan ini. Tapi baguslah, dengan melihat tingkahnya seperti itu, aku jadi sedikit tenang. Sebab itu tandanya Kunchoro tidak berpikiran yang aneh-aneh dengan suara gamelan ini. Namun tidak untuk Reza.
Keringat mulai membasahi keningnya. Kurasa dia sudah menyadari kejanggalan akan suara gamelan yang muncul ini, hingga membuat dirinya hanya bisa diam di sepanjang perjalanan ini. Untungnya keadaan masih memberi kami berempat cuaca yang baik. Bintang-bintang pun terlihat dari balik rimbunnya pepohonan. Waktu terus berputar hingga hampir 1 jam berjalan. Kini kami dihadapkan dengan hutan yang banyak ditumbuhi tanaman liar hingga batas pinggang orang dewasa. Kerap kali Aswan menyingkirkan rumput-rumput liar yang menghalangi jalan. Saat sudah keluar dari jalur rumput liar ini, kini kami bertemu dengan sebuah tanah lapang yang di salah satu pohonnya tertempel sebuah plang yang bertuliskan pos 2. Hari sudah semakin gelap, hawa juga sudah semakin dingin. Tubuh kami juga sudah cukup lelah akibat jalur yang terus menanjak. Lebih baik kami membangun tenda di sini dan melanjutkan perjalanan esok harinya. Aku khawatir fisik Kuncoro akan drop jika kami memaksakan untuk lanjut berjalan. Kita bangun tenda di sini aja dan lanjut jalan esok harinya. Aku membantu Aswan untuk mendirikan tendanya yang berukuran 4 orang. Lambat laun malam semakin larut. Lolongan anjing dan hewan malam mulai membahana memenuhi hutan. Hawa dingin pun menusuk hingga menembus jaket yang kami kenakan. Setelah tenda berhasil berdiri, aku segera mengumpulkan batang dan ranting pohon di sekitar tenda, kemudian membakarnya guna menghangatkan suhu udara malam ini. Api unggun sudah berhasil kunyalakan. Kini kami menghangatkan tubuh di depan api unggun. Aku mengambil peralatan masak dan akan membuat makanan guna mengisi perut kami malam ini. Jika di suasana dingin seperti ini dengan perut kosong, justru malah akan membuat tubuh kami terasa semakin dingin. Sini, aku bantuin, Dra. Reza menghampiriku. Aswan dan Kuncoro masih di depan api unggun sembari memeluk tubuhnya sendiri. Sekitar 20 menit memasak, aku dan Reza selesai membuat beberapa makanan. Sayur sop, nasi putih dengan potongan bakso dan daging jadi santapan kami malam ini. Makan sayur sop di gunung kayak gini ternyata enak juga yo. Yo enak. Apalagi cuma tinggal makan. Bener kamu, Zah. Selesai menyantap santapan malam, kami berencana akan langsung istirahat agar besok pagi-pagi buta kami bisa melanjutkan perjalanan kembali. Suasana di sini kelewat hening, suara hewan hutan sudah tidak terdengar lagi. Firasatku mulai tidak enak, seperti akan ada hal buruk yang akan terjadi. Teman-temanku yang lain sudah tertidur, bahkan Reza dan Kuncoro kini saling beradu suara dengkuran. Aku sama sekali tidak bisa tidur. Perasaanku benar-benar tidak enak. Ku coba mengintip keluar dengan membuka sedikit pintu tenda. Kulihat di sekeliling tenda kami sudah diselimuti kabut yang lumayan tebal. Aswan terbangun dari tidurnya dengan mata yang terbelalak. Sesekali Aswan mengelus tengkuknya. Mungkin ia merasakan dengan apa yang kurasakan saat ini. Dra, aku kok merinding ya? Aku juga dari tadi gak bisa tidur karena hal ituan. Saat kami tengah berbincang, kami tiba-tiba tersentak tatkala mendengar sebuah langkah kaki dari luar tenda. Suara langkah kaki ini terasa teramat besar namun dengan tempo yang sangat pelan. Langkah kaki apa ini, Indra? Sampai berdebam gini. Aku juga gak tahuan. Aku ngerasa ada banyak sosok yang menuju ke sini. Langkah kaki di luar tenda terasa semakin dekat dan benar saja sebuah bayangan terlihat dari dalam tenda. Bayangan itu mengelilingi tenda kami. Aku dan Aswan saling pandang saat melihat siluet bayangan tersebut. Mau keluar untuk ngecek, Indra? Aku mengangguk, tapi sebelum beranjak keluar, aku mengangkat kedua tanganku terlebih dahulu dan membaca beberapa amalan guna melindungi Reza dan Kuncoro. Setelahnya aku dan Aswan mengambil senter lalu keluar tenda untuk memastikan apa yang sedang terjadi. Aswan keluar lebih dulu. Saat sudah berada di luar, Aswan tiba-tiba menjatuhkan senter yang ia pegang ketika melihat suasana di luar tenda. Melihat itu, aku mengikuti arah mata Aswan. Astagfirullahaladzim. Dra, kenapa dengan semua makhluk ini? Lagi-lagi kejadian seperti di Gunung Perahu kemarin kini kami rasakan kembali. Namun semua makhluk di sini lebih menyeramkan ketimbang di Gunung Perahu kemarin. Dari seluruh penjuru hutan tempat kami mendirikan tenda, ada banyak sosok bertubuh besar berbulu. Tidak hanya itu saja, koloni pocong yang sebelumnya mengejar kami juga ada di sini. Berbagai bentuk setan ada di sini. Kuntilanak dengan beragam warna, setan-setan yang berjalan kayang, merangkak, dan masih banyak lagi. Tapi ada apa dengan semua sosok ini? Mengapa mereka semua mengepung kami seperti ini? Seingatku kami tidak berbuat macam-macam ataupun melanggar pantangan.
Jika kehadiran mereka semua disebabkan karena sesajen yang dihancurkan Reza, aku rasa itu juga bukan penyebab mereka semua mengepung kami. Perlahan suara alunan gending gamelan muncul dari sudut hutan. Sebuah asap putih menggumpal muncul membentuk satu sosok. Perlahan ia berjalan menghampiri kami. Tidak, bukan. Wanita itu tidak berjalan, melainkan melayang ke arah kami. Semua sosok yang ada di sini seketika berlutut ke arah sosok tersebut. Suara gamelan masih terus mengalun. Bau kembang melati mulai senter tercium. Saat sudah dekat, kami dapat melihat rupa dari sosok tersebut. Seorang wanita berpakaian hijau kini terpampang di hadapan kami. Dra, itu Nyai Gedung Melati.